dalam keadaan sehat walafiat. Supaya kegiatan kita berkah, mari kita berdoa. Silakan doa dipimpin oleh Nadila. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita di sini bisa bertemu kembali ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan ya. Dan Ibu juga mengingatkan kembali kepada kalian supaya kalian itu menjaga kesehatannya dengan memakan makanan yang sehat dan pola makannya yang teratur supaya terhindar dari berbagai penyakit dan selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Bagaimana, sudah siap untuk mengawali pembelajaran? Ya. Kita awali saja dengan tepuk BI 1 kali. B I B I B I B I. Yes. Silakan tertibkan dulu tempat duduknya, konsentrasinya ya, kesiapan kalian belajar supaya di pembelajaran kali ini mendapatkan ilmu ataupun informasi yang bermanfaat ya. Nah, sekarang sebagai pengecekan kesiapan kalian ya, Ibu akan menyebutkan, misalnya Ibu akan menyebutkan kata identifikasi atau kata ulasan, kalian itu harus duduk ya. Kemudian jikalau Ibu menyebutkan kata rangkaian peristiwa berarti berdiri. Siap? Ya. Ya. Nah, kalau sudah siap kita mulai saja ya. 1, 2, identifikasi. Rangkaian peristiwa. Ulasan. Nah. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas ini ya. Nah, sebelum mengawali ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Eka, Rakir, kemudian siapa? Tobibah sakit. Mudah-mudahan Eka dan Tobibah diberi kesehatan secepatnya sehingga mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali. Masih mengenai teks eksplanasi. Nah, di sini KD-nya itu menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu merencanakan pengembangan teks eksplanasi. Kemudian, nah ini garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian itu ya siswa menyimak video dan gambar. Kemudian, nah itu adalah cakupan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di pembelajaran kali ini, Ibu akan menilai ya, penilaiannya itu dari aspek penilaian sikap. Maka nilainya adalah sangat bagus ya, sangat bagus, kemudian bagus, kemudian kurang bagus dan cukup. Nah, untuk penilaian keterampilannya maksimalnya itu adalah 90 dikali 100 ya, 100%. Ibu akan bertanya dulu, coba siapa yang akan mau memberikan pendapat apakah ada manfaatnya tidak menulis teks eksplanasi itu? Menambah wawasan dan mendapatkan informasi. Ya, menambah wawasan dan informasi. Siap, tepuk tangan. Ya. Nah, yang diungkapkan oleh Nadia itu ya benar ya. Selain itu juga ya dalam proses menulisnya pun kita akan lebih baik lagi. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Coba masih ingat tidak di pembelajaran pada minggu-minggu kemarin yang telah kita bahas mengenai apa? Coba silakan. Menentukan struktur eksplanasi,
dan pola penyajian teks eksplanasi. Nah, silakan tepuk tangan ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah video ya. Silakan disimak dengan baik. Proses terjadinya pagi. Yang pertama, pembiasan sinar matahari. Sinar matahari yang menembus tetesan air selanjutnya dibelokkan dan memancar warna-warna indah yang disebut. Barisan itu apakah termasuk teks eksplanasi atau bukan? Ya, mengapa demikian? Siapa yang akan mau memberikan pendapat? Mengapa demikian? Ya, silakan, Kak. Karena menjelaskan proses terjadinya fenomena alam tentang pelangi. Ya, boleh silakan tepuk tangan. Ya, benar. Apakah video tersebut strukturnya sudah lengkap atau belum? Silakan oleh Mikaya. Ya, silakan. Tadi hanya menjelaskan bagian identifikasi dan rangkaian peristiwa saja, tidak ada struktur ulasannya. Tepuk tangan lagi. Nah, bagaimana pendapat yang lain? Apakah setuju dengan pendapat Mika? Setuju. Ya. Sebagai contoh saja, nah ini bagian identifikasinya, yaitu gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Kemudian terakhir bagian ulasan itu menjelaskan apa? Kesimpulan atau Ibu akan memberikan gambar. Ketiga gambar ini yang harus dipilih oleh kalian. Dalam pengerjaannya harus mengerjakan secara berkelompok dengan memilih 3 gambar tersebut. Kemudian kerjakan bersama teman kelompok kalian. Ya, rancangannya silakan Ibu kasih waktu hanya 3 menit saja. Silakan pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah menentukan topiknya, langsung saja rancangannya mau seperti apa. Silakan Ibu kasih waktu hanya 15 menit saja untuk membuat teks eksplanasinya. Poin-poin saja mau bagian awal itu menjelaskan apa? Hanya poin-poinnya saja. Kalian sudah menyelesaikan menyusun teks eksplanasi. Sekarang kalian silakan presentasikan hasil kerja kalian. Silakan simak dengan baik. Tsunami pada tanggal 20 Desember tahun 2019 terjadi bencana alam, yaitu terjadinya tsunami di daerah Pangandaran. Tepuk tangan. Coba siapa yang akan mengomentari hasil kerja dari Naima? Silakan, Rena. Kalau menurut saya, teks yang dibuat oleh Naima dari segi struktur sudah lengkap. Dari bagian identifikasinya, rangkaian peristiwa dan ulasan. Dari bahasanya sudah dipahami dan tertib. Akan tepuk tangan. Ya. Terima kasih atas komentar yang diutarakan oleh Rena. Ya. Dan mungkin kemudian Najmi, ya. Ini Najmi yang dibuat oleh Najmi ini sudah cukup bagus ya. Bagian identifikasi, kemudian peristiwa, rangkaian peristiwa dan bagian ulasannya itu sudah bagus ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan hasil evaluasi kalian ketika menuliskan teks eksplanasi ya. Di sini yang mencapai KKM semuanya ya mencapai KKM, karena KKM-nya itu minimal 72 ya. Terima kasih. Nah, di sini
dijabarkan. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah mengumpulkan fakta di lapangan atau pendapat para ahli. Ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menjabarkan kerangka. Nah, mengembangkan. Nah, ketika kalian itu sudah merancang tadi seperti yang telah kalian lakukan tadi sudah merancang. Nah, kalian pun harus bisa mengembangkan dari pokok-pokok yang telah dirancang ya di dalam rancangan yang telah dibuat ya. Kalau nanti ketika kalian itu menuliskan sebuah teks ataupun menuliskan sebuah teks yang lain itu harus dikoreksi dulu ya, seperti itu. Nah, setelah kalian ya mengikuti pembelajaran ini, coba silakan siapa yang akan mau menjelaskan ya bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi yang telah kalian lakukan. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi, yang pertama yaitu menentukan topik, yang kedua yaitu menentukan kerangka atau rancangan, yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta, yang keempat yaitu mengembangkan kerangka atau rancangan, yang terakhir mengoreksi. Ya, boleh silakan ke. Nah, itu yang diungkapkan oleh Naisha ya. Itu memang benar langkah-langkah yang telah kalian lakukan nanti tadi seperti yang telah kalian lakukan kan ya. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, barangkali ada yang mau mengungkapkan ya, mengungkapkan hikmah ataupun kesan dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana? Hikmah yang kita dapat dari pelajaran hari ini yaitu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, dan kewajiban kita untuk menjaga kelestarian alam di sini. Kemudian menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang fenomena-fenomena alam yang telah terjadi, juga melatih keterampilan kita dalam menulis. Ya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Coba ada kesulitan tidak ketika menuliskan? Ada Bu, ketika kita membuat bagian ulasan atau interpretasi. Ya, kesulitannya di bagian ulasan interpretasi. Coba silakan. Siapa yang akan mau menjelaskan atau mau memberikan pendapat? Katanya ada yang kesulitan dalam menentukan teks bagian ulasannya. Coba siapa? Dalam ulasan atau interpretasi, kita dapat menjelaskan berupa kesimpulan atau tanggapan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam. Iya, benar ya. Silakan tepuk tangan. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Nah, pada pertemuan kita selanjutnya ya, kita insya Allah akan membahas masih mengenai teks eksplanasi, hanya saja bagiannya itu dari kebahasaan teks eksplanasinya. Kalau tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah ya. Pada pertemuan kali ini kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri saja dengan tepuk BI 1 kali.